Wayang dalam kultur budaya Jawa selain sebagai hiburan, juga sebagai media informasi yang sangat efektif. Karena selain kita bisa menikmati hiburan yang segar lewat kepiawaian Kidalang dalam menggerakkan wayangnya, juga bisa menikmati jadi idola masyarakat. Di sini pula tempat yang paling pas untuk memasukkan pesan atau informasi yang cukup efektif kepada masyarakat. Wayang dalam kehidupan masyarakat Jawa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dalam hal pemberian nama anak yang lahir sering menggunakan nama-nama wayang. SMP Negeri 4. Ya, Widodaren. Ya, Pak. Nggih. Ini sekolahnya, Pak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sama, Pak. Nggih. Monggo, Pak. Nggih, bareng-bareng kata rezekine nggih. Iya. Pemirsa Om Pendik. Kali ini pemirsa agak kaget melihat Om Pendik. Loh, mana sepedanya? Kok nggak pakai sepeda? Ya, karena ini di pinggir hutan, ya. Ini di Kabupaten Ngawi. Sebagaimana kita ketahui, Ngawi ini adalah kota paling barat di Provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan Jawa Tengah. Sehingga budaya seni dari Jawa Tengah lebih banyak ya disaksikan oleh masyarakat Ngawi ini. Yang namanya wayang kulit, loh, sudah menjadi kegemaran masyarakat Ngawi. Ya, kita ketahui ada maestro dalang top Indonesia. Ada Ki Anom Suroto, ada Ki Mantep Sudarsono, ada Ki Enku Susmono. Bagi masyarakat Ngawi, wah semuanya sudah akrab. Maka dari itu, kemudian ada satu bapak guru yang mengambil peluang kalau masyarakat Ngawi ini gemar dengan wayang, maka beliau ingin membuat satu metode pembelajaran dengan membuat wayang-wayang para tokoh-tokoh sejarah nasional. Nah, kepingin tahu bagaimana sih wujud pembelajaran dengan menggunakan wayang-wayang tokoh yang akhirnya punya prestasi nasional? Untuk itu ikuti Om Pendik ya di pinggir hutan, tepatnya di SMP Negeri 4 Widodaren Ngawi. Sumonggo. To all Surabaya youth, the leaders and the weapon Surabaya people, just give up with hand on your head on the mentioned place on November 10 at 6. Adalah Aris Riyadi, SPD, MPD, guru di SMP 4 Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang terus berjuang agar sistem pembelajarannya bisa selalu diingat oleh siswanya. Hai anak-anak Surabaya yang sedang bertempur di medan laga, majulah terus pantang mundur, rawe lantas, malang tutup, karena darah kalian, karena tulang kalian, karena daging kalian akan menjadi rabun negeri ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang sedang bertempur di medan laga, majulah terus pantang mundur. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Begitulah kobaran semangat dari Bung Tomo membakar kota Surabaya pada saat itu. Dengan kobaran semangat dari Bung Tomo inilah anak-anak Surabaya mempertahankan kota Surabaya. Karena pertempuran memang tidak seimbang antara sekutu yang punya senjata yang canggih dengan anak Surabaya yang punya senjata sederhana. Maka korban jiwa bergelimpangan di mana-mana.
Maka untuk menghargai para pahlawan yang telah gugur, maka pemerintah menetapkan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Aris Riyadi rupanya paham atas perilaku siswanya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebuntuan, Aris membuat wayang tokoh dalam metode pembelajarannya. Mula-mula Aris hanya membuat beberapa tokoh wayang. Ternyata respon para siswa baik sekali. Akhirnya, mulai tahun 2006 sampai sekarang, Aris sudah menciptakan wayang tokoh sebanyak 99 wayang. Sekarang kita temui di dalam Aris Riyadi. Nun sewu ini kami kepingin bertanya, sebenarnya di ide Bapak, ya kan Nun sewu, di benak Bapak itu ada apa sih begitu loh? Kok nganeh-nganehi begitu ya? Lah, kita kan nggak membayangkan tokoh-tokoh sejarah yang kita kenal itu kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk wayang-wayang seperti ini. Nah, di benak Pak Aris itu ada apa? Ya, karena memang sebelumnya saya beberapa kali mengajak dan melihat teman-teman juga bahwa pelajaran sejarah itu pelajaran yang membosankan kan? Wah iya, kadang-kadang ngantuk Pak. Iya. Apalagi pada jam-jam siang. Nah bener itu. Karena saya dulu pernah SMP. Nah itu karena pelajaran sejarah ini membosankan, saya mencari solusi. Bagaimanakah pelajaran sejarah itu tidak membosankan dan menyenangkan. Nah maka saya membentuk sebuah tokoh-tokoh sejarah yang sangat menarik agar anak-anak tidak ada yang ketika upaya supaya anak-anak tidak mengantuk. Iya. Nah, kemudian menemukan ide wayang tokoh menjadi solusi metode untuk pembelajaran. Nah, gini ceritanya. Iya. Ketika saya di sekitar tempat ini, tepatnya di desa Sedulaju sana, ada sebuah tontonan wayang kulit, Pak. Di sana saya itu juga nonton, kemudian anak-anak juga ada yang nonton, dan ternyata senang. Dalam pikiran saya, sejarah itu ceritanya juga sama, menceritakan masa lalu. Sama dengan wayang. Sama dengan wayang. Hanya tampilannya berbeda. Kalau guru itu ngajarnya di depan ceramah, kalau wayang pakai wayang ada ceritanya Mahabharata dan seterusnya. Dan anak-anak ternyata juga senang dan tertarik. Bagaimana kalau wayang-wayang seperti Mahabharata ini saya ubah menjadi Pak Soekarno, Pak Hatta, Bung Tomo dan seterusnya. Dan jadilah wayang tokoh, bukan wayang tokoh, bukan Mahabharata, tapi tokoh-tokohnya sejarah, sehingga disebut wayang tokoh sejarah. Gitu, Pak. Sepertinya sederhana, ya kan? Gampang. Tapi kenapa orang Indonesia yang hampir 280 juta ini nggak ada yang menemukan cara seperti ini? Hanya guru kalian Pak Aris Riyadi. Loh, tunggu. Loh, iya kan? Sepertinya kan Pak Aris ngomong sebetulnya gampang ini kok, begitu kan? Tapi yang lain nggak bisa menemukan, ya kan? Bisa. Pak Aris, mudah-mudahan terus bisa menambah perbendaharaan cerita-cerita kepahlawan yang berguna untuk anak-anak didik kita semuanya. Bahkan kita harapkan metode ini tidak hanya di Ngawi, tapi di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, bahkan metode wayang ini bisa digunakan untuk di seluruh dunia. Beberapa predikat pentas didapatkan oleh Aris Riyadi karena keuletan dan kegigihannya. Piagam penghargaan mulai dari tingkat Kabupaten Ngawi, tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Dan yang paling membanggakan adalah ketika Aris diundang oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada tahun 2011 lalu.
kesannya tadi ya, kalian semuanya ketika melihat Pak Aris mendalang wayang-wayang tokoh, kesannya bagaimana? Ya kok sampai bisa punya ide sedemikian itu loh, padahal kan yang lain nggak kepikiran gitu. Itu kata Vivi. Bagaimana kata siapa namamu? Kata Tias, bagaimana Yas? Ya karena bisa berpikir tentang cara pembelajarannya tadi, saya sangat kagum dengan pembelajarnya. Dengan itu. Pak Arisnya atau Iya. dengan metode pembelajarannya? Dengan metode pembelajarnya dan juga Pak Aris. Iya. Kalau dengan Adi nih, pendapatnya Adi gimana setelah mengikuti proses belajar mengajar dengan metode wayang toko itu? Menurut saya bangga ya karena Pak Aris bisa menceritakan 10 November pahlawan. Ya karena asik dan sama pembelajarannya itu seperti dihayati gitu. Oh, karena asik itu ya, sehingga timbul kemudian asik. Ya, saya harus berucap terima kasih, matur nuwun kepada Pak Aris Riyadi. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Saya tunggu tokoh-tokoh wayang berikutnya. Matur nuwun sangat Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun juga pemirsa, matur nuwun sangat. Terima kasih yang sudah 30 menit bersama dengan Om Pendik. Ya, akhirnya Om Pendik harus mohon pamit, tapi itulah yang dapat pemirsa saksikan. Ternyata wayang yang artinya bayang-bayang karena disaksikan dari balik kelir atau balik tabir. Banyak dari wayang ini kita mendapatkan tuntunan, tontonan yang syarat dengan tuntunan. Wayang ternyata yang kita idolakan. Bagaimanapun bentuknya wayang, dari wayang golek, wayang titi, wayang rumput, wayang orang, wayang tokoh, produk dari Pak Aris Riyadi ini isinya tetap syarat dengan filosofi tuntunan hidup, cocok untuk siswa, sehingga dengan wayang tokoh ini siswa lebih enjoy, lebih happy mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi manusia yang bijak, menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Nah, kita tunggu Pak Aris yang lain untuk menciptakan metode-metode yang baru di dunia pendidikan sehingga semakin tercerahkan pendidikan Indonesia. Akhirnya, Om Pendik mohon pamit. Jadilah orang pinter, tapi jangan kebelinger. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.